mengembangkan YouTube ini saya pikir sudah ada mungkin 5 tahun, tapi sampai saat ini sekalipun tak pernah kajian. Menyedihkan kan saudara, menyedihkan. Tapi ketika aku evaluasi secara keseluruhan, memang sebenarnya fenomena YouTube itu sudah dari dulu sebenarnya kan. Kawan-kawan kalau menonton channel-channel itu pasti juga akan melihat gitu, ada channel-channel yang sudah berhasil, orang-orang bisa menghasilkan uang, bahkan jumlahnya banyak. Tapi ada juga tidak mendapat apa-apa. Itu mungkin aku. Membuat YouTube itu suatu pekerjaan yang harus memang serius juga gitu. Seriusnya di mana? Aku rasa keseriusan yang perlu kita bangun dalam pembuatan YouTube itu adalah bagaimana kita mengisinya secara konsisten. Kalau kita mengharapkan video itu akan viral dengan video yang kita sedikit buat, ataupun dengan video yang ala kadarnya, ataupun video yang jarang-jarang kita buat, itu akan susah sekali. Pembelajaran atau menjadi komitmen yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa melakukan sesuatu itu, termasuk di YouTube ini, itu konsistensi. Jangan mengerjakan segala sesuatunya itu dengan hanya sekilas-sekilas saja gitu, tak serius gitu, ataupun tak fokus gitu. Maka saya pikir pun hasilnya ya akan begitu-begitu saja gitu. Tapi kalau kita melakukannya dengan fokus, dengan serius, maka hasilnya juga akan serius. Dan yang seperti saya alami, saya mengembangkan YouTube ini saya pikir sudah ada mungkin 5 tahun, tapi sampai saat ini sekalipun tak pernah kajian. Menyedihkan kan saudara, menyedihkan. Tapi ketika aku evaluasi secara keseluruhan, memang ya itu sesuatu yang wajar gitu. Karena apa? Sesuatu yang mungkin harus saya terima, karena memang dalam proses pembuatan video, penguploadan video yang harusnya memang itu harus dilakukan dalam pembuatan konten, saya tidak melakukan itu secara rutin dan fokus gitu. Karena itulah konten saya itu tidak bisa berkembang dan tidak bisa menghasilkan. Padahal sebenarnya dari sisi AdSense, dari sisi iklan itu sudah banyak yang bisa diputar di video-video saya itu. Tapi karena saya lihat tidak melakukan penguploadan dengan konsisten, dengan fokus, maka perkembangan dari channel itu sangat buruk gitu. Dan saya lihat kalau channel itu tidak dikerjakan, tidak dibuat video-video baru, tidak dilakukan aktivitas di dalam channel itu, maka pergerakan dia pun untuk ditonton orang atau mungkin direkomendasikan YouTube itu tidak akan jalan gitu. Stagnannya kita melakukan sesuatu di konten kita itu, aktivitasnya yang kita lakukan di situ, sebegitu juga lah yang saya alami lah ya, sebegitu juga lah pergerakan mesin dari YouTube itu sendiri untuk mempromosikan channel kita itu. Saya sih melihatnya seperti itu. Maka dari itu belakangan ini mungkin sekitar 2 minggu 3 minggu terakhir ini saya mulai melakukan pembuatan video, penguploadan video, baik itu video panjang, video pendek. Dan saya lihat progres dari jadi saya lihat pertumbuhan dari subscribe, pertumbuhan dari view sangat luar biasa, berkembang. Dan itu ketika dia berkembang dari sisi dari sisi subscriber, dari sisi view, maka dia akan secara otomatis juga uangnya akan bertambah. Dan saya masih tetap optimis akan bisa merasakan manisnya duit dolar. Itu menjadi salah satu, sebenarnya bukan menjadi motivasi utama ya untuk mau mendapatkan uang dari
YouTube ini. Walaupun sebenarnya siapa sih yang tidak mau uang gitu kan, tapi sebenarnya penasaran aja gitu, sangat-sangat penasaran karena dari dulu sudah lama membuat konten YouTube dan diupload di Rumah Batak ini. Habis itu kita juga sudah mengeluarkan banyak tenaga, mengeluarkan banyak waktu untuk melakukan pembuatan video, pengeditan video sampai pembuatan thumbnail dan sebagainya. Karena pembuatan video sebelum diupload itu kan cukup panjang juga kan gitu. Dan tidak bisa rasakan manisnya hasil dari itu semua gitu. Dan pengen sih rasanya sekali nanti mungkin pasti akan merasakan duit dolar. Pasti kan ngerasakan duit dolar. Semangat optimisme itu akan terus saya akan terus aku pegang dalam hati. Dan saat ini memang uangnya sudah ada sekitar 800.000, dan 800.000 itu sudah lama sekali, pertumbuhannya sangat kecil memang. Tapi seperti yang saya bilang tadi, pertumbuhan itu memang akan sangat tergantung seberapa banyak kita juga melakukan aktivitas seperti penguploadan video. Ya, penguploadan video itulah seperti penguploadan video atau aktivitas yang seharusnya kita lakukan di channel itu. Kalau kita tinggalkan channel itu, ya begitu juga lah, tidak akan terjadi pertumbuhan subscriber, tidak akan terjadi pertumbuhan view, dan juga uangnya tidak akan terjadi pertumbuhan juga gitu. Maka dari itu kita sangat perlu untuk melakukan pembuatan video. Ya, kita lakukan aktivitas lah di dalam channel kita itu. Kalau misalnya kita pas saat-saat sibuk sekali gitu, kita tidak bisa membuat konten yang panjang, buatlah yang pendek. Konten short itu kan tidak juga harus panjang-panjang, pendek saja bisa gitu. Karena aktivitas short itu juga saya lihat juga diperhitungkan menjadi aktivitas secara keseluruhan di YouTube lah itu. Karena saya lihat walaupun sangat kecil ya, tetapi juga kalau view-nya banyak dari short itu tetap mendapatkan dolar di sana. Tapi ini juga ya sebenarnya perlu juga sangat-sangat dipahami ya. Walaupun memang kita sangat butuh uang, tapi kalau di YouTube saya harap motivasi utamanya itu jangan uang gitu. Kalau misalnya motivasi kita untuk mencari uang di YouTube itu kan sangat-sangat lemah sih untuk melakukan konsistensi dalam pembuatan video, dalam melakukan aktivitas membangun channel kita itu. Karena yang saya lihat syarat-syarat untuk mendapatkan monetisasi itu di YouTube itu bukan perkara mudah, sangat-sangat sulit gitu. Maka dari itu kalau misalnya kita hanya didorong oleh uang, maka semangat itu akan putus setengah jalan, tidak akan sampai. Banyak sekali juga saya lihat orang-orang yang melakukan itu semuanya hanya karena motivasi uang, tapi ketika dia menjalani dia tidak akan sampai ke sana gitu. Tapi yang paling penting harus saya lihat, yang paling penting kita lakukan adalah kita memang di sana berkarya, membuat video apa yang kita sajikan di sana. Biarlah segala sesuatu yang berhubungan dengan uang, berhubungan dengan mungkin brandingnya diri kita sendiri di situ, dia mungkin akan mengalir ya. Saya sih tidak juga memahami strategi terlalu jauh, tapi yang jelas saya melihatnya sih jangan sampai kita terjebak hanya karena berpikirkan ya harus cari uang di YouTube gitu. Itu sih mungkin yang menjadi saran saya, karena kalau hanya berpikir uang itu saja, maka pondasi kita untuk menjalani tantangan yang sangat besar di proses untuk mendapatkan SN itu, dengan harus mendapatkan jam tayang, harus mendapatkan juga subscriber, itu bukan perkara mudah. Itu pekerjaan gila, tahu nak, gila, itu berat. Maka dari itu tetap, kalau misalnya kalian sekarang
merupakan pemula yang baru melakukan, kalau saat ini memang kalian adalah pemula di per-YouTubean ini, saya pikir sih sebenarnya dalam per-YouTubean ini tidak ada jalan apa namanya? Saya pikir dalam per-YouTubean ini tidak ada jalan terlambat gitu. Tidak ada jalan terlambat. Tapi kalau misalnya pun kita atau kalian mau memulainya dari sekarang, tapi dengan satu konsentrasi yang baik, artinya bisa melakukan semua kebutuhan perkontenan itu dengan baik, sehingga bisa melakukan pertumbuhan YouTube itu tidak patah semangat atau tidak berhenti di tengah jalan. Lakukan saja, selalu ada harapan.